Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan kebaktian Minggu Trinitas, 1 minggu setelah peristiwa Pentakosta. Kita menghayati karya ketritunggalan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita dipanggil untuk diutus memulihkan ciptaannya. Sebab dialah Sang Pencipta dan Raja alam semesta, Sang Pemelihara yang layak dipuji dan ditinggikan. Kebaktian Minggu Trinitas ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bersama kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, yang menyertai dalam kehidupan umat manusia dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam Sang Putra Yesus yang memulihkan kehidupan dunia, dan melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dan seisinya demi pulih dan indahnya alam semesta. Marilah kita berdoa. Ya Allah pencipta langit, bumi dengan segala isinya, Engkau juga yang telah menjadikan kami serupa dengan gambar-Mu juga, menjadikan kami wakil dari mitra-Mu di dunia ini.
Namun karena keberdosaan kami telah merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitar. Karena keserakahan kami menjadikan alam semesta rusak. Karena ketamakan kami, eksploitasi menjadi hanya untuk memuaskan nafsu kami. Ampunilah kami yang telah mengabaikan pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab kami. Amin. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam surat Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pujian bagimu Allah yang Esa. Ya Bapa, Sang Pencipta alam semesta. Kau pun menjaganya untuk selamanya. Ya Yesus, Kau kawan terdekat. Namamu terpuji, kini dan tetap. Ya Roh Kudus, diami hati umat-Mu. Biarlah hidup kami layak dan teguh. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap penyertaan dan anugerah yang kami rasakan melimpah dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan tuntunan dan kekuatan di dalam setiap keadaan yang ada pada kami. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami memberikan kekuatan dan pengharapan. Mampukan juga untuk menerima, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-26 sampai pasal 2 ayat ke-4a. Riwayat penciptaan alam semesta. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Tanggapan: manusia hina sebagai makhluk mulia. Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membukakan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, dan juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 hingga ke-13. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Saudara, sebuah syair lagu kanak-kanak karya Atem Mahmud ini sangat berketuhanan. Mengapa? Pertama, meskipun tahu bahwa pelangi terjadi dari penguraian cahaya yang dibiaskan oleh titik-titik air, mengungkapkan bahwa pelangi adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sebagai pembuat pelangi. Tuhan laksana seniman agung yang menggambarkan keindahan alam semesta, langit yang biru dan pelangi yang berwarna-warni. Sebagaimana kitab Kejadian menyatakan, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Kitab Kejadian menegaskan bahwa Allah sebagai pencipta semesta. Lagu tadi juga bernuansa teologis berketuhanan oleh sebab yang kedua. Lagu ini mengarahkan pikiran positif kita bukan pada hujan air yang basah, namun pada keindahan pelangi yang sedang dipancarkan secara halus. Lagu ini seolah-olah berbicara dan mengajak kita, mari belajar, carilah keindahan, hal yang positif dalam segala hal yang buruk sekalipun. Jadi ini adalah lagu yang sederhana namun kaya makna. Saudara-saudara, lalu keindahan atau hal positif apakah dalam keprihatinan karena pandemi ini dapat kita temukan? Salah satu fenomena alam yang muncul dalam masa pandemi ini adalah langit yang lebih cerah, lebih biru. Hal ini dapat dilihat di berbagai tempat karena menurunnya emisi karbon, berkurangnya polusi. Dan dalam masa pandemi ini, seolah alam sejenak memulihkan dirinya sendiri. Pada hari Jumat yang lalu, tanggal 5 Juni 2020,
adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Temanya waktu untuk alam dan fokusnya pada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tumbuhan, tanaman, dan hewan, menjaga ketersediaan pangan dan oksigen yang penting bagi manusia. Dan tahun lalu menurut penelitian dari Kebijaksanaan Ilmu Pengetahuan Antar Pemerintah tentang layanan keanekaragaman hayati dan ekosistem, menemukan bahwa 1 juta spesies tanaman dan hewan terancam punah. Dan ancaman punah itu karena ada 5 faktor. Yang pertama karena kerusakan hutan. Yang kedua karena eksploitasi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga karena perubahan iklim. Yang keempat karena polusi. Dan yang kelima karena adanya serangan penyakit ataupun parasit. Saudara-saudara, Anda dan saya selaku manusia membutuhkan beragam macam tanaman, hewan, dan udara bersih agar kita semua dapat melangsungkan kehidupan. Tentu saja kita harus merawat alam, tidak merusak hutan, mengeksploitasi tumbuhan, dan juga hewan, tidak berperilaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan ataupun menyebabkan polusi, serta mencari solusi atas hadirnya berbagai macam parasit, virus, maupun penyakit sebagaimana yang terjadi dalam pandemi saat ini. Saudara-saudara, sesungguhnya manusia dipanggil untuk bertanggung jawab, diutus untuk menjaga kelestarian dan memulihkan lingkungan hidup. Merawat alam atau memulihkan ciptaan adalah tugas dan panggilan manusia. Kejadian 1 ayat 26, di sana dinyatakan, baiklah kita, Allah, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, manusia, berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ini tidak bisa lagi dijadikan alat untuk melegalkan kerusakan alam. Seolah-olah manusia yang begitu berkuasa, kemudian dengan sewenang-wenang merusak lingkungannya sendiri. Manusia sebagai citra Allah justru diberi kuasa atau mandat untuk mengelola dan memelihara kelestarian alam semesta ciptaan Allah ini. Alam bukan untuk dieksploitasi habis-habisan. Terlebih ketika hanya untuk memuaskan keinginan, nafsu, kepuasan manusia. Yang pada akhirnya justru manusia sendiri yang akan menuai bencana. Sehingga di satu tempat banjir dan di tempat yang lain kekeringan. Mengalami sering gempa tektonik dan vulkanik karena pengaruh pemanasan global. Terjadi perubahan iklim yang kemudian meningkatkan suhu yang kita rasakan, kemudian panas semakin meningkat. Parasit, virus, penyakit, endemik bahkan pandemik akan semakin sering muncul. Dan manusia, Anda dan saya harus terpanggil untuk memulihkan seluruh ciptaan, tumbuhan, tanaman, hewan, binatang, manusia, dan seluruh benda-benda semesta. Hari Minggu ini adalah Minggu Trinitas.
Kita merayakan ketritunggalan Allah. Allah Bapa sebagai pencipta alam semesta, Sang Putra penebus dosa, dan Roh Kudus Sang Pemelihara. Ketiganya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saling jalin menjalin, tinggal bersama, dan berada satu di dalam yang lain, dalam gerak perikoresis, sebagai satu kesatuan yang partisipatif, memelihara, memulihkan ciptaan. Dan itu berarti kita berpartisipasi dalam gerak bersama Allah Trinitarian yang mencipta, menebus, dan juga memelihara alam semesta. Ketika kita juga ikut terlibat di dalamnya, kita berarti ikut serta di dalam Allah, berpersekutuan di dalamnya. Saudara-saudara, Rasul Paulus semakin menegaskan bahwa manusia dalam persekutuan gerejanya berupaya harus tetap utuh dan indah sebagaimana dulu mereka manusia itu diciptakan Allah, serta berupaya untuk mewujudkan damai sejahtera. Karena kuasa, mandat, dan tanggung jawab yang padanya diberikan. Meskipun ciptaan, manusia diberi wewenang untuk mengatur, mengelola kehidupan dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Untuk terus memelihara dunia hingga akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat yang ke-20b. Itulah yang membuat pemazmur takjub akan penyertaan Allah kepada manusia. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ketakjuban penulis Mazmur akan Allah yang menciptakan manusia begitu istimewa. Saudara-saudara, kita semua diutus untuk memulihkan ciptaan, memelihara alam semesta. Ada hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga, melestarikan lingkungan kita. Misalnya, dengan menyadari bahwa limbah plastik sangat sulit terurai, maka penggunaannya pun dalam berbagai bentuknya minimal memperhatikan prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle. Menggunakan kembali plastik yang telah dipakai, mengurangi pemakaian plastik, dan mendaur ulang plastik yang tidak lagi digunakan. Demikian juga terhadap sampah atau limbah yang lain, barang bekas yang lain. Prinsip sederhana ini sangat berarti di dalam melestarikan alam semesta tempat kita hidup. Dengan melakukan ini, kita telah ambil bagian, berpartisipasi dalam melestarikan dan memulihkan lingkungan bersama Allah. Janganlah merusak alam dan lingkungan hidup di sekitar kita, apalagi hanya demi kesenangan diri sendiri.
Sebagaimana yang sering diungkapkan, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia. Namun dunia ini tidak akan pernah cukup untuk memuaskan kerakusan satu orang manusia saja. Saudara-saudara, pelangi adalah ciptaan Tuhan. Demikian juga dengan alam semesta, termasuk lingkungan tempat kita tinggal di dalamnya, juga ciptaannya. Maka marilah kita bersyukur kepadanya dengan merawat penuh dengan cinta, menjaga lingkungan hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Alamku berbicara, karya Intan Fitriani. Pertiwi kini berduka, pertiwi kini berteriak, memanggil, mencari di mana manusia berada. Pertiwi berkata, masih adakah manusia yang akan melayaniku? Kutumpahkan lahar di Jogja, kuberi air bah untuk Mentawai, kudatangkan banjir untuk Wasior, dan kubuat Jakarta tenggelam. Hutanku, kekayaanku, telah kau rampas dengan paksa. Kau curi seluruh isi perutku. Aku hanya ingin kau lindungi agar ku dapat bertahan dan dapat memberikan nafas kehidupan untukmu manusia. Lindungi aku dan jangan rampas hak milikku. Aku menangis karena kau sakiti, dan kau menangis setelah kutumpahkan isi perutku. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan, muliakanlah Allah Bapa.
Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, pencipta alam semesta. Engkaulah yang telah menjadikannya, mengasihinya, merawatnya, sehingga kami pun diperkenankan untuk bertinggal dan diam di bumi ini. Kami bersyukur untuk setiap keanekaragaman, atas setiap makhluk hidup, sehingga kami boleh merasakan kekayaan di dalam ciptaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap tanaman, tumbuhan, hewan, binatang, untuk setiap benda-benda semesta yang boleh mengajarkan kepada kami tentang makna pemeliharaan, penjagaan, agar lestari lingkungan kami. Ya Bapa, maka biarlah Engkau memampukannya bagi kami, ikut serta di dalam gerakan untuk memelihara, memulihkan setiap kehidupan di lingkungan kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk ikut serta di dalamnya, bagi gereja-gereja Tuhan yang boleh bertanggung jawab, memelihara, menyemangati, menggerakkan setiap umatnya, sehingga waktu boleh menunjukkan bahwa gereja Tuhan ikut serta terlibat di dalam pemeliharaan semesta. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh berjuang, menjadikan kehidupannya sebagai penyelamat, sebagai penolong bagi orang lain, terlebih di dalam masa pandemi ini. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh bekerja di bidang kesehatan maupun keamanan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Demikian juga ya Bapa, kami mohon berkat-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, sehingga setiap mereka yang sedang mengalami sakit, penyakit dengan berbagai macam sebabnya, dirasakan akan kehadiran-Mu yang menguatkan, yang memberikan penghiburan, semangat dalam kehidupannya. Demikian juga untuk setiap mereka yang mengalami dampak ekonomi, kiranya Engkau memberikan juga kekuatan untuk terus menyatukan hati, memberikan semangat, serta kehati-hatian di dalam mereka mengupayakan dalam kerjanya. Ya Bapa, kami ingin menyerahkan kepadamu persiapan-persiapan di dalam memasuki kenormalan yang baru. Berikan kepada kami semua, setiap golongan lapisan masyarakat, untuk tetap memiliki kehati-hatian, namun juga tetap berkarya dan produktif. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap anak-anak kami, sehingga mereka juga diperkenankan untuk tetap memiliki kegembiraan, sekalipun belum diperkenankan untuk bersekolah. Demikian juga untuk adisiswa, kasepuhan, kiranya Engkau terus mendampingi mereka ketika mereka boleh beraktivitas di rumah masing-masing. Tuhan, kami ingin menyerahkan
gerejamu di tempat ini, agar terus dapat berjalan, berkegiatan. Demikian gereja-gereja Tuhan di tempat-tempat yang lain. Meskipun masih mempersiapkan untuk berbagai macam peribadahan, kiranya berkat-Mu yang akan terus memelihara gereja-gereja Tuhan di tengah keprihatinan. Semuanya ini Bapa, kami ingin menyerahkan pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah menganugerahkan tanah air Indonesia menjadi rumah kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu melalui setiap karya dan kerja yang Kau percayakan kepada kami. Kami haturkan persembahan kami pun hidup kami. Syukur kepadamu sumber hidup kami, Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar baik. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia untuk diutus memulihkan ciptaan, karena Ia adalah sumber damai sejahtera kita. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.